Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Raden Ajeng Dita Anggraini. Saya Aisyah Talita Hafizah. Saya Habibal. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas suatu aplikasi e-government. Aplikasi tersebut adalah Damri Apps. Apa sih aplikasi Damri Apps itu? Yuk, simak videonya. Baik, sebelum itu sedikit saya menjelaskan terkait aplikasi e-government. Nah, aplikasi e-government ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat menjadi TIK. Yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, baik itu pada sektor swasta maupun pemerintahan. Damri Apps merupakan aplikasi pemesanan dan pembelian tiket secara online yang telah resmi diluncurkan oleh Damri pada tahun 2019. Aplikasi ini diluncurkan untuk mengiringi transformasi digitalisasi Damri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui transaksi yang lebih efisien dan efektif dengan metode beragam pilihan pembayaran. Nah, setelah menyimak penjelasan dari e-government dan aplikasi Damri, maka dapat kita simpulkan hubungan antara e-government dan aplikasi Damri ini adalah karena aplikasi Damri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui platform digital. Aplikasi Damri ini dapat diintegrasikan dengan sistem e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang transportasi. Nah, masyarakat ini bisa mengakses informasi seperti rute, jadwal, dan pemesanan tiket secara elektronik. Cara penggunaan aplikasi Damri APPS mudah untuk dilakukan. Pertama, pengguna bisa mendownload aplikasi Damri Apps di handphone masing-masing, baik untuk pengguna Android maupun iPhone. Setelah aplikasi terdownload, maka pengguna akan diarahkan untuk mengisi biodata diri, tentunya Damri Apps telah memastikan keamanan data pribadi. Pengguna akan diarahkan ke menu Damri Apps setelah mengisi biodata diri dan sudah bisa memesan tiket seperti yang tertera di video. Dengan menggunakan Damri Apps, pengguna sudah bisa memesan tiket dimanapun dan kapanpun tanpa harus ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari mahasiswa Fisik Untan ada tugas untuk penelitian sebuah aplikasi. Itu aplikasi ini yang kami ambil aplikasi Damri ya, Pak. Jadi di sini kami juga sekaligus untuk membantu untuk mempromosiin dari sebuah aplikasi ini. Izin nih Pak, sebelumnya kami mau mewawancarai buat video. Dan itu ada juga ada 6 pertanyaan yang udah kami rancang. Dan itu pertanyaan pertama, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Nama saya Asmi Hidayat. Saya selaku koordinator di kantor pemasaran Damri Pontianak. Boleh tahu nggak Pak, aplikasi Damri Apps ini itu tuh dinaungi oleh pemerintah atau enggak Pak? Damri Apps ini suatu aplikasi yang dibuat oleh tim IT Damri Pusat kami. Berarti Damri memang dari Damri. Dari Damrinya, langsung dari kantor pusat, tim IT di kantor pusat. Pembuatan aplikasi ini, selama aplikasi ini dijalankan tuh ada nggak sih Pak kayak keuntungan yang didapatkan, mungkin peningkatan dari pemesanan tiket karena bisa dipesan di mana-mana gitu? Ya, nah itu salah satu keuntungannya lah bagi Damri, selain dari pelanggan yang datang langsung ke sini, jadi mereka memudahkan mereka untuk memesan tiket dari manapun, ya bisa dari rumah misalkan, jadi tidak perlu datang langsung ke loket ini. Nah itu sebuah keuntungan. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Ya, itu salah satu keuntungannya. Menurut Bapak, selain manfaat, apakah ada kendala dalam pelayanan untuk masyarakat dari aplikasi ini? Untuk kendala, yang namanya aplikasi ini kan buatan manusia juga. Nah, dari segi sistemnya sendiri, nah masih ada juga yang butuh perbaikan-perbaikan juga. Nah, kedua namanya sistem ini juga kadang ada human errornya. Nah, itu kadang pas misalnya sistem error, nggak cuma aplikasi ini aja. Jadi, rata-rata aplikasi yang lain juga ikut error juga. Itu memang namanya human error lah.
Nah, setiap aplikasi kan namanya buatan manusia juga kan pasti ada lah kendala-kendalanya. Kendalanya ya, Pak ya. Kendala yang terjadi itu ada apa ya, peningkatan nggak setiap tahunnya atau setiap bulannya, kayak memperbaiki ini, memperbaiki itu gitu. Ya itu pasti. Setiap kendala yang ada ya pasti kami tampung dulu kan dari pelanggan, misalnya ini ada kendala apa aja, nanti yang dari kami ini kan bisa menyampaikan ke tim-tim IT bahwa ada kendala ini, kendala itu masalahnya. Nanti dari tim IT pusat yang memperbaikinya. Tapi sejauh ini sih kendalanya enggak terlalu signifikan, terlalu fatal gimana gitu. Tapi yang pasti ini masih bisa membantu lah bagi masyarakat yang ingin langsung memesan tiket dari manapun lah, tanpa harus datang ke loket Damri pemasaran. Menurut Bapak, apakah dari aplikasi Damri Apps ini memudahkan karyawan agen pemasaran Damri dalam proses kerjanya? Ya, ini juga ada manfaatnya juga. Jadi membantu kawan-kawan di sini yang misalnya saat musim-musim ramai terutama kan. Kayak Lebaran gitu ya, Pak? Lebaran kah atau Natal dan Tahun Baru. Itu yang namanya antrian ya pasti panjang. Nah, salah satu yang membantunya paling enggak pelanggan bisa memesan dari rumah, dari manapun. Jadi bisa mengurangi antrian lah di loket ini. Bisa kalau sebelumnya tanpa aplikasi ini belum ada, itu kadang antrian bisa sampai keluar kantor ini. Iya, penuh. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini paling enggak pelanggan yang biasa datang langsung ke loket bisa memesan di rumah tanpa harus datang ke sini. Itu paling enggak mengurangi lah antrian saat di musim-musim ramai. Pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana proses penyesuaian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan Damri sendiri tentang aplikasi ini? Apakah ada promosi atau kayak pengenalan gitu Ya, Pak? namanya pengenalan aplikasi, ya kami dari Damri pastilah, paling enggak dari media sosial. Nah, itu Di tetap media ada sosial. kami promosikan. Terus dari pamflet-pamflet kayak apa, standing banner gitu, Iya. dipasang di setiap kantor pemasaran, bukan juga di Pontianak, tapi di kantor-kantor yang lain, seandainya di Sintangga, Nangapino, pokok di setiap kantor pemasaran ya kita pasang itu baleho atau banner-banner buat mempermudah pelanggan juga untuk lebih mengetahui aplikasi yang ada di Damri ini. Kesimpulannya, aplikasi Damri ini bisa membantu warga-warga yang jauh, mungkin Ya, masyarakat yang benar-benar jauh. membantu lah. Apalagi yang tempat tinggalnya yang jauh dari kantor pemasaran Damri. Nah, daripada mereka jauh-jauh datang ke sini, mereka bisa pesan langsung lewat HP sendiri. Itu aja sih Pak informasi yang mau kami dapatkan dari Bapak. Terima kasih udah meluangkan Ya, waktunya. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Kami juga sangat berterima kasih juga sama kalian yang turut membantu lah, paling enggak dari segi promosi tadi kan. Nah, jadi kawan-kawan yang di kampus, yang orang-orang yang tinggalnya di daerah gitu kan, nah, bisa turut membantu mempromosikan. Kalau ada mau pemesanan tiket bisa via aplikasi aja. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kerja kalian juga, tugas kalian lancar seterusnya. Amin. Nama saya Eka Suryadinata. Saya di sini sebagai koordinator. Aplikasi Damri Apps ini diluncurkan, apakah ada peningkatan atau keuntungan dari penjualan tiket Pak? Kalau keuntungan pasti, kalau peningkatan ada, tapi kalau tidak signifikan tetap ada. Apalagi waktu musim COVID kemarin kan penumpang tidak bisa langsung ke sini, langsung bisa ke sini. Jadi dengan data aplikasi ini mempermudah lah. Jadi mempermudah untuk pelanggan kami lah. Kalau dari aplikasi Damri Apps ini memudahkan karyawan agen pemasaran Damri dalam proses kerjanya? Kalau dibilang memudahkan, pasti memudahkan. Kalau dibilang menyulitkan juga menyulitkan. Soalnya terkadang ada pelanggan tuh komplain waktunya tidak sesuai atau waktu. Nah, tapi itu masih ya namanya kan buatan manusia kan masih dalam kebaikan lah.
diberlakukan supaya adalah kendala dari bisnya gitu ya Pak? Ya, selanjutnya kadang yang dijual royal, tahuannya yang bisa lokasi seperti kadang penumpang bisa komplain. Untuk kendala dalam cara penerapannya gitu, apakah ada kendalanya? Ya kendalanya tadi itu lah, apa kadang penumpangnya beli tiket misalnya royal class, tiba-tiba dari aplikasi memang keluarnya royal class, kadang ya dari darinya sendiri tak mampu menyediakan royal class, tapi ya namakan orang udah beli tiket kita harus tetap layani, kita keluarkan sedikit, bisa sedikit ya otomatis kita kembalikan ongkos lah tadi, misalnya royal 210, eksekutif 160, berarti kan kita harus pulangkan ke pelanggan 50 itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewawancarai salah satu pengguna dari aplikasi Damri Apps. Ini ada 4 pertanyaan nih Bang, sangat mudah sekali Bang. Abang kan salah satu pengguna dari aplikasi Damri Apps kan Bang. Nah, itu Abang mengetahui aplikasi Damri Apps itu Bang dari mana Bang? Dari keluarga. Saat saya traveling dengan keluarga saya memberitahu cara membooking mobil Damri dengan cara yang cepat dengan menggunakan aplikasi Damri Apps. Jadi sangat mudah ya Bang. Sangat mudah. Abang menggunakan aplikasi itu Bang udah berapa lama Bang? Sekitaran 2-3 bulan setelah peluncuran aplikasi Damri Apps. Berarti cukup lama ya Bang? Iya, cukup lama. Oke Bang. 1 tahun lebih. Terus ada kendala enggak Bang di saat Abang menggunakan aplikasi itu Bang? Enggak ada. Oh tidak ada ya Bang? Tidak Seperti ada. error begitu Iya, enggak ada ya? Oke baik, aman sekali ya. Nah terus perbedaannya Bang sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi itu Bang? Sebelum menggunakan aplikasi Damri Apps sangat susah, mau pergi lagi ke kantor Damri buat ngantri beli tiket. Tapi setelah ada aplikasi Damri sangat nyaman, tinggal booking dari rumah menggunakan sudah bisa ya handphone. Bang dari rumah ya? Ya. Oke. Banyak promo, banyak diskon juga kalau menggunakan aplikasi. Iya betul Bang, pada saat di hari-hari besar seperti lebaran gitu kan kita kan jadi ngantri lama tuh kalau di kantornya. Dan juga pada hari-hari besar itu saya ketahui itu biasanya ada promo juga. Iya, betul. Ya, oke mantap sekali Bang. Dan terima kasih banyak Bang, sukses selalu. Next. Oke, pertama-tama Kak, saya mau ucapin terima kasih dulu nih sama Kakak karena udah bersedia saya wawancarai terkait dengan aplikasi Damri Apps. Udah berapa lama sih Kak gunain aplikasi ini? Udah lama sih, selama saya tinggal di sini, pindah ke sini itu sekitar 2 tahunan gitu. Karena saya juga orang Sintang gitu ya. Jadi itu kayak pulangnya tuh menggunakan aplikasi ini gitu. Buat pesan tiket ya? Ya. Tahu aplikasi ini nih dari mana sih Kak? Dari media sosial atau dari mana gitu? Untuk aplikasi ini saya tahunya dari teman kos saya, karena berhubungan dia juga orang Sintang gitu ya. Tadi itu kayak dia ini kayak bilangin gitu untuk menggunakan aplikasi ini aja gitu. Selama gunain aplikasi ini, kelebihan apa yang Kakak rasain dari aplikasi ini? Untuk kelebihannya dia tuh kayak karena saya anak kos gitu ya, dia tuh kayak lebih bisa buat pesan tiketnya tuh lewat kos aja gitu, nggak harus ke loketnya gitu, Nggak perlu ngantri lah ya Kak ya? biar nggak ngantri juga. Kalau untuk kekurangannya sendiri ada nggak sih Kak yang Kakak rasain dari selama penggunaan aplikasi ini? Kalau kekurangan biasanya kan kalau kita untuk keberangkatan itu kan biasanya kalau di tiketnya itu jam 7 ya misalkan. Nah, cuman tuh kadang tuh kalau untuk berangkatnya itu jam 8-an gitu, kayak ngaret lah gitu intinya. Oh, jadi jamnya tuh nggak sesuai Iya, ya? nggak Ada sesuai. lagi nggak Kak keluhan-keluhannya? Untuk keluhannya itu aja sih kayaknya, karena emang itu aja yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu teman saya, yang mana teman saya ini sering merantau pergi jauh untuk bekerja, dan dia juga sudah lama menggunakan aplikasi Damri Apps. Abang menggunakannya ini udah berapa lama Bang? Hampir 2 tahunan. Aku udah tahu dari ini Bang. 2 tahunan menggunakannya. Berarti setelah aplikasi itu diluncurkan, langsung Abang download mungkin ya Bang?
Oh ya, sebelum mendownload saya dapat itu dari teman. Oh, Ya. mengetahui dari teman ya bang? Ya. Oh ya bang, oke. Terus bang, ada kendala nggak bang saat abang menggunakan aplikasi ini? Ya, sebelum menggunakan aplikasi ini sebenarnya kendala banyak. Yang pertama, kita sebelum menggunakan aplikasi ini kan kita mau pesan tiket tuh kan ibaratnya harus bolak-balik gitu lagi kan. Kantor sekali menggunakan aplikasi ini ya gimana ya? Kita duduk santai aja di rumah gini. Ya, bisa Sambil pesan. pesan udah enak ya. Administrasinya juga nggak berapa lama, cuma hitungan menit udah. Iya, Clear, Bang. gila, ya. Sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi itu apa yang abang rasakan bang? Ya sebelumnya ya kayak gitu lah. Agak-agak susah kalau mesen tiket, kita biasa ketinggalan, biasa Antri, antri lama, apalagi kali- pas hari-hari besar gitu hari ya, Bang? besar ya. Kita ngejar diskon kan biasa mau pergi awal kan biasa subuh udah berangkat tuh biasanya. Tapi pas menggunakan aplikasi ini ya gitu. Enak banget gitu, enak, bookingnya cepat, administrasi cepat, dan juga kita bisa mengetahui jadwal keberangkatan gitu ya bang? berangkatan udah tahu juga. Baik, Bang. Oke, mungkin itu saja yang saya wawancarai kepada salah satu Bang Humaydi ini. Dan terima kasih banyak untuk Abang Humaydi telah membantu dan menyukseskan wawancara dalam aplikasi Damri Apps ini. Bang, kita sapa dulu Bang. Ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber pengguna aplikasi Damri Apps. Perkenalkan, namanya siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Komaria. Saya berasal dari Sambas. Dan saya tanya langsung ya Bu. Iya. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi Damri Apps ini? Kebetulan saya menggunakan aplikasi ini pada saat COVID ya Kak. Awal COVID-19 ya. Boleh tahu dari mana Kakak ini mengetahui aplikasi Damri Apps ini? Kebetulan saya mengetahui aplikasi ini dari akun sosial media Damri di Instagram. Dari Instagram ya, iya. Berarti kalau keuntungan yang dirasakan kakak dalam penggunaan aplikasi Damri Apps ini apa? Keuntungannya yaitu dipermudahkan ya Kak menggunakan aplikasi ini, di mana kebetulan saya kan di Sambas, jadi tidak perlu lagi pergi ke langsung loketnya, jadi langsung bisa menggunakan aplikasi ini. Berarti langsung pesan di rumah, terus dapat tiket online-nya, terus langsung ke terminal untuk naik bis ya Kak? Iya Kak, betul. Selama menggunakan aplikasi Damri Apps ini ada kendala nggak? Kebetulan nggak ada sih Kak, ya palingan ya internetnya aja sih, kalau dari aplikasinya nggak ada. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Ya Kak, sama-sama. Yang pertama tuh Bang, Abang udah berapa lama Bang menggunakan aplikasi ini Bang? Ya, untuk menggunakan aplikasi itu udah lumayan lama sih, pas kemarin apalagi Malaysia kemarin kan. Oh, mau ke Malaysia Iya, Bang? jadi kemarin udah dapat info dari kawan menggunakan aplikasi itu supaya lebih mudah pesan tiket, terus kita bisa booking kursi, jadi lebih mudah lah. Bedaannya setelah sebelum dan sesudah adanya aplikasi ini Bang, apa Bang? Bedanya gini sih, kalau kemarin kan waktu belum mengenal aplikasi ini sangat susah sih untuk tersebut. Kita kan nggak tahu infonya kan, mau pesan di mana gitu kan. Jadi pas ada aplikasi ini lebih memudahkan kita untuk memesan tiket, terus lebih enak lah gitu. Bisa dari rumah, duduk-duduk santai gitu kan. Untuk memesan tiket nggak perlu repot-repot pergi jauh-jauh. Oke, cuman itu aja sih Bang. Ya oke, balik sekali Bang. Sukses selalu Bang. Terima kasih banyak Bang. Nah, untuk penjelasannya terakhir, kami akan menjelaskan kekurangan serta kelebihan dari aplikasi Damri. Hal ini kami simpulkan dari wawancara yang telah kami lakukan, yaitu kepada 2 orang operator dan 5 orang pengguna. Adapun kelebihannya yang pertama itu seperti kita tidak perlu lagi ngantri jauh-jauh atau berlama-lama ke kantor agen pemesan update. Kita cukup di rumah saja menggunakan ponsel kita, bisa memesan tiket dan sekaligus bisa membayar cash tunai melalui aplikasi itu. Dan juga yang kedua, kita bisa memesan tiket atau booking kursi itu sesuai selera yang kita mau itu di depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu bisa. Selain itu, aplikasi Damri Apps juga memberikan fitur reschedule atau refund untuk mereka yang tiba-tiba ada kendala untuk berpergian.
Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki aplikasi Damri ini ada juga beberapa kekurangannya. Salah satunya adalah aplikasi Damri Apps pernah mengalami down system yang mengakibatkan seluruh komponen dari aplikasi tersebut tidak bisa digunakan, pembayarannya tidak bisa, pemilihan kursi, bangku, dan grupnya juga tidak bisa. Nah, beberapa kali juga tuh biasanya ketika kita memesan tiket, nah tiketnya ini tuh nggak sesuai sama list yang kita pesan. Kayak contohnya dari aplikasi kita pesan tiket Royal, terus pas disampai kita harus yang tersedia cuma bis eksklusif dan mereka tetap melakukan pemotongan harga. Oke, mungkin itu saja ya, gitu, kekurangan dan kelebihan yang kita simpulkan dari wawancara yang telah kita lakukan. Nah, dari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Damri ini, operator-operator dari Damri Apps ini tetap terus meningkatkan dan memperbaiki sistem dari aplikasi Damri ini. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan kami mengenai aplikasi Damri. Nah, setelah teman-teman menyimak video yang telah kami sampaikan serta penjelasan yang telah kami berikan mengenai aplikasi Damri, mungkin teman-teman pada tertarik kan untuk memakai aplikasi Damri? Jangan lupa download ya kawan-kawan perantauan. Baiklah, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dengan saya, Radina Cinta Anggreni. Saya Aisyah. Allahu Akbar. Hai.